Ananias dan Safira ini kita lihat apa sikap mereka, sikap kepura-puraan dalam memberi untuk pelayanan. Sekali lagi, sikap kepura-puraan, pura-pura suka memberi, nampak murah hati dalam memberi untuk pelayanan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi kita boleh baca-baca di sanalah. Nah, kita lihat fakta daripada Ananias dan Safira. Sepasang suami istri yang ingin terlihat dharma, suka menderma, dermawan atau murah hati, tapi berdusta. Halo? Boleh? Ya. Sepasang suami istri yang ingin terlihat dermawan atau murah hati, tapi berdusta di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat 1 dulu. Ayat 1 sampai ayat 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya tahu penjualan ini, lihat ya, menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawanya dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dari hatilah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan dalam Mazmur doa. Mazmur ke Amsal. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, alias meninggal dan mati. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias bersekongkol, berkompromi. Jadi jemaat Tuhan, jangan berkompromi dengan kejahatan, ya, atau hal-hal yang tersembunyi. Jangan. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan suaminya Ananias itu. Kata Petrus kepada Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian ke tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul bah, bukan kami bohong. Betul, itulah harga dia. Kenapa kau tanya-tanya ini pastor? Kata Petrus, mengapa kamu berdusta bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung kau juga di luar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Nah, apa yang kita dapat belajar di sini? Pelajaran apakah yang kita dapat belajar dari sikap Ananias dan Safira? Kepura-puraan dalam jemaat dapat membawa hukuman dan mengganggu kekudusan gereja. Sesungguhnya terjadi perpecahan, tidak ada sukacita, tidak ada damai dalam gereja, stres saja.